Anda pernah berbagi peluang bisnis kepada kenalan Anda, namun jawaban mereka adalah, saya sibuk, saya nggak punya waktu. Kita akan membahas berbagai penyebabnya dan cara membuka mindset mereka di video ini. Video ini merupakan seri dari Handling Objection di Bisnis MLM yang tayang setiap hari selama minggu ini. Jika teman-teman ketemu dengan keberatan-keberatan lain yang ingin dibantu cara menjawabnya, silakan tulis di kolom komentar apa keberatannya, kita akan jawab di video-video yang berikutnya. Ingat juga subscribe dan aktifkan loncengnya supaya ketika video request teman-teman sudah tayang, teman-teman gak ketinggalan. Buat yang baru pertama kali ke channel ini, halo, perkenalkan, saya Lucy, trainer bisnis online BGS, dan saya membuat channel ini untuk menginspirasi anak-anak muda untuk punya bisnis sendiri, instead of kerja terus seumur hidup. Jadi kalau Anda ingin berbisnis, subscribe supaya Anda ingat terus dengan tujuan ini dan nggak terdistract dengan kegiatan-kegiatan lain yang kurang penting. Pada saat orang bilang dia sibuk, dia tidak punya waktu, kemungkinan pertama adalah dia sedang ingin mencoba menolak tapi secara halus. Kemungkinan kedua adalah dia memang betul-betul sibuk, memang kehabisan waktu, atau memang tidak tahu bagaimana cara mengatur waktunya. Kemungkinan ketiga, sebenarnya dia nggak sibuk-sibuk banget, ada waktunya yang ada waktu santai gitu, cuma dia belum melihat peluang bisnis yang Anda sampaikan ini sebagai prioritas. Jadi kita perlu tahu dulu mereka tipikal yang mana, sehingga kita pas menjelaskan kepada mereka sesuai dengan kebutuhannya. Kalau teman Anda ini memang sibuk sekali, dia bangun pagi-pagi itu mungkin dari subuh-subuh, udah harus siap-siap pergi ke kantor, perjalanan ke kantor mungkin 1 jam atau 2 jam macet-macetan, di kantor juga dari pagi sampai sore atau sampai malam, kerja terus, dan malam juga harus macet-macetan, baru pulang lagi, bener-bener sibuk urusin kerjaan orang. Nah, itu kan pertanyaannya adalah, dia mau sibuk sampai kapan? Kalau dia tidak melakukan action atau perubahan hari ini, maka 2 tahun, 3 tahun lagi, 10 tahun lagi akan sesibuk apa dia? Kemungkinan besar nggak ada perubahan, atau bahkan lebih sibuk lagi. Dan pertanyaan berikutnya, sibuknya dia sekarang ini sedang membangun aset buat dia sendiri atau aset buat orang lain? Apakah pengorbanan dia yang begitu besar, sibuk hari demi hari, bisa membantu terwujudnya impian dia? Kebetulan saya pernah berada pada posisi ini, kerja di kantor dan memang benar-benar merasa sibuk, luar biasa sibuk. Namun kenyataannya setelah 10 tahun lebih sesibuk itu, hasilnya apa? Impian saya yang pada saat itu adalah untuk membeli rumah, tidak kesampaian setelah kerja 10 tahun lebih. Kerja yang sangat-sangat sibuk, bisa dibilang no life lah. No me time, no life. Tapi setelah 10 tahunan, hasilnya nothing. Artinya effortnya itu tidak bisa mewujudkan impian saya untuk membeli sebuah rumah. Dan kalau diteruskan saya tidak melakukan perubahan, ya memang dari tahun ke tahun bisa terjadi ada kenaikan gaji. Tapi apakah itu berhasil mewujudkan impian saya? Tidak. Dan kalau diteruskan 10 tahun lagi, saya sudah bisa tebak hasilnya seperti apa. Tetap nggak kebeli rumahnya. Karena itu setelah lebih dari 10 tahun, akhirnya saya sadar dan mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, yang sebenarnya lebih banyak terjadi adalah tipikal yang nomor 3. Orang-orang yang sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget, masih ada waktu senggangnya, tapi belum merasa bahwa ini sebuah prioritas. Bisa jadi mereka merasa bahwa untuk apa saya kejar penghasilan tambahan, mendingan saya santai-santai menikmati waktu. Toh dalam sehari saya sudah kerja 8 jam, sisanya itu saya buat happy-happy dong, masa mau cari duit lagi. Untuk model yang ketiga ini, ada satu buku yang bagus sekali, judulnya adalah The Other 8 Hours yang ditulis oleh Robert Pagliarini. Di buku ini, Robert Pagliarini menjelaskan bahwa semua orang dikasih waktu yang sama, yaitu 24 jam, dan 24 jam ini dibagi menjadi 3. 8 jam pertama sudah pasti dipakai untuk tidur supaya bisa bertahan hidup. Kemudian 8 jam kedua rata-rata dipakai untuk bekerja, untuk cari uang, juga untuk bertahan hidup. Jadi ini udah nggak bisa diapa-apain. Tapi yang membuat orang sukses atau tidak, atau biasa-biasa aja, itu adalah 8 jam yang ketiga. Nah, kita akan memanfaatkan 8 jam yang ketiga ini. Kebanyakan orang menggunakan jam ketiganya ini untuk bersantai. Apakah untuk nonton TV, nonton YouTube, nonton Netflix, nonton drama Korea, nonton drama silat, nonton sinetron, atau menikmati hidup yang dengan cara yang lainnya, main game, main TikTok, main Instagram. Padahal sebenarnya kalau kita gunakan 8 jam ketiga ini, atau nggak harus 8 jam murni, bisa jadi 4 jam aja atau 3 jam aja dalam sehari untuk membangun bisnis, maka keputusan ini bisa benar-benar mengubah kehidupannya. Jadi buat teman Anda yang benar-benar sibuk banget, sibuknya lagi bangun aset buat siapa, dan mau sampai kapan sibuk terus seperti itu? Inginkah sebuah perubahan? Kalau ingin sebuah perubahan, maka yang dilakukan juga harus berubah. Kalau kita menganggap sesuatu betul-betul penting buat hidup kita, maka kita pasti bisa mengalokasikan waktu untuk itu. Kita bisa make time, bisa create time buat itu.
Jadi permasalahan utamanya sebenarnya bukan tidak ada waktunya, tapi mungkin itu belum menjadi prioritas. Bagaimana hal ini bisa menjadi prioritas ketika orang tersebut sudah sadar seberapa besar potensinya dan apakah dia mau mengejar hal tersebut. Saya sendiri mengerjakan bisnis online BGS pada saat saya sedang memiliki pekerjaan full-time di perusahaan multinasional yang cukup bergengsi. Namun karena saya akhirnya setelah 10 tahun lebih sadar bahwa kesibukan saya yang gila itu ternyata tidak mewujudkan impian saya, akhirnya saya mau membuka diri dan mengerjakan sesuatu yang berbeda. Sehingga dalam 2 bulan saja, hasilnya sudah luar biasa terlihat setelah saya kerjakan bisnis online BGS. Dan di bulan ketiga saya mengajukan resign karena hasil dari bisnis online BGS yang adalah penghasilan tambahan atau sampingan ternyata jauh melebihi gajian saya di kantor yang merupakan kenaikan karir demi karir selama lebih dari 10 tahun. Dan hari ini, setelah keputusan 5 tahun yang lalu, saya sangat bersyukur telah mengambil keputusan untuk mengerjakan bisnis online BGS di sela-sela waktu saya yang sudah sangat-sangat terbatas. Karena ternyata bisnis online BGS merupakan jalan keluar dari saya yang dulu selalu tidak punya waktu. Sekarang saya punya banyak waktu dan income yang dihasilkan jauh melebihi dari apa yang didapat dulu dari kantoran. Jadi, buat Anda yang ingin menggunakan sebagian dari 8 jam ketiga dalam hidup Anda untuk mengembangkan bisnis, sehingga mendapatkan kebebasan finansial dan kebebasan waktu, Anda bisa coba lihat peluang bisnis online BGS. Siapa tahu ini jalan yang cocok buat Anda. Setelah nonton video ini, saya harap teman-teman nanti kalau ketemu prospek yang mengatakan saya sibuk, saya nggak punya waktu, teman-teman bisa jawab dengan lebih santai dan bisa membuka mindset mereka sehingga mereka lebih terbuka. Dan pada akhirnya bisa meningkatkan closing rate Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada tim Anda, dan kalau Anda memang sedang mencari mentor bisnis MLM, Anda bisa hubungi saya di nomor ini, siapa tahu kita bisa kerjasama. Di video berikutnya, kita akan membahas keberatan yang mengatakan bahwa MLM susah, yang berhasil sedikit, banyakan yang gagal. Bagaimana cara menjawabnya, kita bahas di video yang berikutnya. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa!